ketika mengi'rab. Ya. Jadi kalau al-babu maftuhun. Jadi kalau di i'rab gimana tuh kalau dua ini? Ada yang sudah bisa mengi'rab enggak? Al-babu maftuhun. Berarti al-bab itu apa? Maftuhun. Jama' muzakkar. Nah, di i'rab. I'rabnya harus rapi. Al-bab. I'rabnya harus rapi. Jadi seperti ini. Anak kasih gambaran ya. Jadi cara kita mengi'rab itu, kedudukan itu kan kalimat itu ada 3. Kedudukan kata itu ada 3. Yang pertama adalah marfu'. Marfu'. Ya, marfu'. Kemudian yang kedua mansub. Yang ketiga majrur. Nah, bentuk marfu' ini disebut juga dengan isim marfu'. Marfu' ini disebut dengan isim marfu'. Kemudian di bawah isim marfu' itu ada tanda rafa'. Nah, perhatikan ini ya. Di bawah isim marfu' ada tanda rafa'. Jadi antum buat aja bagan sendiri dari apa yang anak katakan ya. Jadi marfu', mansub, kemudian majrur. Kita mulai dari marfu' dulu. Marfu' itu di bawahnya ada isim marfu'. Bawahnya lagi tanda rafa'. Apa saja dalam isim marfu' ini ya? Ya ini fa'il, mubtada, khobar. Dan juga bisa ma'tuf dan sifat. Bisa juga ma'tuf dan sifat. Ya. Yang penting anak kasih juga rumus dulu ya. Ma'tuf dan sifat. Itu yang dalam marfu'. Antum harus ingat. Ini kunci mengi'rab nanti. Nanti asik ketika antum sudah menguasai ini, nanti antum mengi'rab itu enak. Nah, kemudian yang mansub. Kalau yang mansub itu ya masuk ke dalam isim mansub. Kemudian bawahnya tanda nasab. Nah, apa saja yang masuk dalam isim mansub? Yang masuk dalam isim mansub itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Kemudian zaraf zaman, zaraf makan. Ya, zaraf zaman, zaraf makan. Kemudian masuk juga ke dalamnya ma'tuf dan sifat. Ya, na'at man'ut itu ya. Ma'tuf dan sifat. Ma'tuf itu adalah yang mengikuti atof. Ma'tuf alaihnya. Yang mengikuti ma'tuf alaihnya. Misalnya anu-anu, wa, nah itu ya. Wa-nya itu adalah ma'tuf namanya. Ya, dia ma'tufnya ke siapa dulu? Ke apa dulu? Ya, misalnya dia ma'tufnya ke sifat. Ya. Sifat berarti ma'tufnya ke sifat. Tergantung nanti dari pembahasannya. Pembahasannya masuk ke dalam apa? Dalam marfu', mansub atau majrur. Ya, itu yang mansub. Kemudian yang ketiga majrur. Kalau majrur berarti masuk dalam isim majrur. Ada tanda jar, bawahnya tanda jar. Lalu yang masuk dalam isim majrur ini apa saja? Masbuk bi harfil jar. Masbuk bi harfil jar. Artinya adalah yang mengikuti huruf jar. Kemudian yang kedua adalah apa yang kedua? Mudhafun ilaih. Nah, udah itu saja. Kemudian yang ketiga sama ya, pokoknya baik marfu', mansub dan majrur itu sama-sama memiliki ma'tuf dan sifat. Tiga-tiganya. Ma'tuf dan sifat. Tergantung ma'tufnya ke siapa ya. Kalau ma'tufnya ke misalnya maf'ul bih, ya berarti dia masuk dalam kategori mansub. Ma'tufnya masuk dalam kategori mansub. Tahu ya? Nah, jadi mudah kalau kita mengi'rab. Nah, contohkan ya. Nah, biar antum nanti terbiasa mengi'rab. Al-babu maftuhun. Al-babu apa berarti? Termasuk kedudukannya sebagai nanti anak kasih contoh ya. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Nah, mubtada itu masuk apa dalam itu yang sudah marfu. Caranya kedudukan al-babu ya, al-babu ya, kedudukannya
Tolong suaranya ya, suara itu ya. Al-babu kedudukannya sebagai mubtada ya. Karena termasuk isim marfu. Nah, gitu. Ya. Karena termasuk isim marfu, tanda rafa'nya. Nah, tanda rafa'nya apa tanda rafa'nya? Domah. Dhammah. Dhammah. Karena isim mufrad. Udah kayak gitu. Ya. Karena isim mufrad. Nanti Anda jelaskan nanti. Tanda-tanda rofa itu baik-baik tanda mansub dan majrur ya. Yang penting ini dulu. Jadi caranya al-babu mubtada, kedudukan sebagai mubtada karena apa? Karena masuk isim marfu. Ya. Dan masuk isim marfu apa tandanya? Tanda rofa'nya dhammah. Karena apa? Karena isim mufrad. Nah, kayak gitu. Kan dia mufrad kan itu? Bukan musanna, bukan jamak. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kedua al-abwabu berarti kan di situ. Itu i'rabnya gimana? Kedudukannya sebagai Khabar. mubtada al-abwab. Abwab ya. Al-abwabu kedudukan sebagai mubtada ya. Sehingga termasuk apa? Isim marfu. Isim marfu. Tanda rofa'nya Dengan domah. Dhammah. dengan dhamma. Karena Jamak. jamak Jamak taksir. taksir. Jamak taksir. Seperti itu ya. Begitu juga dengan maftuh. Maftuhun. Maftuhun. Bagaimana i'rabnya? Khobar. Maftuhun kedudukannya sebagai Khabar. khobar. Ya. Sehingga termasuk Khabar mubtada. Marfu. Marfu. sehingga termasuk isim marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, tanda rafa'nya dhammah. Karena ia apa? Li'annahu Isim mufrad. mufrad. Ya. Li'annahu isim mufrad. Ya. Kalau bahasa Arabnya sudah tahu lah ya. Al-mubtada'u marfu'un. Ya, alamatul raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Nah, itu bahasa Arabnya ya. Baik. Nanti untuk pembagiannya dari mana dhammah, dari mana fathah, dari mana tanda alif, dari mana tanda ya, dari mana tanda waw, nanti Anda jelaskan. Ya. Baik. Berarti al-babu maftuhun, kemudian al-abwabu maftuhatun. Maftuhatun kenapa? Karena mubtada'nya mu'annas. Ya. Baik. Al-awwal, fadhal. Akhuna Abdullah, fadhal, iqra. Hadza qalamun jadidun. Ya, hawil. Hadhihi aqlamun jadidatun. Hadhihi aqlamun Jadidatun. Naam. Hadhihi aqlamun jadidatun. Naam. Sahih. Naam. Jadi hadhihi kan harusnya muannats ya. Muannats. Kenapa muannats kok pakai muannats? Pakai hadhihi? Karena aklam dihukumi muannats. Aklam dihukumi muannats. Naam, sahih. Baik. Wasil ya akhuna Dani. Tafadhal, iqra. An-najmu jamilun. Nam. An-najmu jamilun. Naam. Awil. An-nujumu jamilatun. Naam. An-nujumu jamilatun. Naam, sahih. Naam. Manaha? Bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah.
Naam. Sahih. Naam. Hadza itu bertindak sebagai apa? Hadza. Dhamir. Kedudukan Kata hadza. tunjuk itu. Kedudukan hadza itu apa? Nah, Apa kalau namanya? kata tunjuk apa itu, Pak? Apa? Mubtada. Mubtada. Hadza itu mubtada. Nah, mubtadanya. Qalam berarti apa? Khobar. Khobar nih qalam. Khobar. Nah. Rayan sayangku. Sudah ya. Nah. Baik. 6. Wasil. Khuna rahmatullah. Dzalika kutubun qadimun. Tilka kutubun. Dzalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Naam, tilka kutubun Qadimatun. Sahih. Qadimatun. Ma mana? Itu buku yang lama dan buku-buku yang lama. Naam, baik. Tolong jangan diadepin ke Abi itu kipas anginnya. Nah. Baik. Wasil. Khuna Gusti, fadhal. Sahih, barakallahu fiikum. Zalikal baitu jamilun. Tilkal buyutu jamilatun. Ya, sahih. Nah, barakallahu fiik. Nah, mana? Rumah itu indah. Nah. Rumah-rumah itu indah. Nah, rumah-rumah itu indah. Baik, sahih. Wasil, akhuna Abdullah, fadhal. Iqra. Hadzal darsu sahlun. Naam. Hadhihi durusu sahlatun. Naam, hadhihi durusu sahlatun. Sahih. Yang mana? Ha? Ini pelajaran mudah. Naam. Ini pelajaran mudah. Ya, sahih ya. Pelajaran ini saja ya. Baik, sahih. Nah, ba'da khana Dani, fadhal. Zalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Nah, tilkal jibalu ba'idatun. Nah, sahih. Ma mana? Itu gunung itu jauh. Nah. Gunung-gunung itu jauh. Nah. Sahih. Gunung itu jauh, gunung-gunung itu jauh. Baik. Naam, barakallahu fiik. Nah, wasil akhuna rahmatullah. Hadzal maktabun maksurun. Hadzal maktabu maksurun. Naam. Hadhil makatibun maksuratun. Hadhil makatibu. Hadhil makatibun makatibu La. maksuratun. Ahsanallahu ilaikum. Hadhil Amin. makatibu maksuratun. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Fikum. Sahih. Yang wasil akhuna Gusti. Hadza masjidun jamilun. Hadhihi masajidu jamilatun. Nah, sahih. Nah, masajid ya, masajid. Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Nah, sahih. Wasil akhuna Abdullah, fadhal. Akhuna Abdullah. Hadhihi sa'atun Hadhihi sa'atun. Karir. Hadhihi sa'atun. Sa'atun. La sa'atun. Sa'atun. Hadhihi sa'atun. Rakhisatun.
Rakhisa, rakhisatun. La rakhisatun, rakhisa, sad. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Naam. Hawil. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Rakhisatun. Nah, yang dirubah cuma sa'ah itu aja ya. Sa'ah. Ya. Sa'atun rakhisatun. Rakhisatunya tetap. Karena dia dihukumi mu'annas ya. Hukumi mu'annas. Tetap mu'annas. Maka tetap pakai hadhi. Baik, sahih. Naam. Wasil, khuna Dani. Tilkat ta'iratu kabiratun. Naam. Tilkat ta'iratu kabiratun. Naam. Sahih. Amanah. Pesawat itu besar. Pesawat itu besar. Naam, sahih. Wasil. Khuna rahmatullah. Zalika rajulun alimun kabirun. Qablaha. 11. Hadza talibun jadidun. Haula'i tullabatun jadidatun. Jududun. Naam. Haula'i jududun. Nah, jududun naam. Talib. Tulab ya. Tulabun. Jududun. La jadidatun. Jududun. Nah, pakai haula'i. Ya, haula'i karena apa? Karena apa pakai haula'i? Karena Iya. Jamak berakal, Ustaz. ya jamak berakal ya. Ya manusia. Ya manusia. Nah, maka bukan menjadi datun tapi jududun. Atau sahih. Barakallahu fiik. Nah, wasil akhana Gusti. Fadal. 12. Rajulu alimun kabirun. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Masya Allah. Sudah paham. Yang penting paham ya. Karena tidak penting apa. Yang penting tahu ya mana yang harus dirubah ya. Dzalika dirubah menjadi ulaika, arijal, rajul menjadi arijal, alim ya. Alim dia berubah jadi ulama. Ya, kabirun karena dia apa? Jamak berakal, maka bukan pakai kabiratun tapi pakai kibaru. Ya. Paham tuh? Ikhwah? Ya akhwal ikhwah? Aimna Ustaz. Nah, baik. Nah, wasil. Akhuna Abdullah, fadal. 13. Hadzan nahru kabirun. Nah. Hadhihi anharu kabiratun. Nahru. An-nahru. Anharu. Naam, anhar. Hadhihi anharu kabiratun. Nah, sahih. Mana? Ini sungai besar. Naam. Ini sungai-sungai besar. Nah, sahih. Nah, jadi seperti itu ya. Itu pelajaran kita masih gampang. Jadi dari mubtada khabar. Ini kita belajar mubtada khabar. Nah, cuman anak kasih catatan itu untuk kita mengi'rab. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah alamatul i'rab, alamatul raf'i atau thumma alamatul nasbi wa alamatul jar. Kapan kita bisa memberikan apa? Tandanya dengan dhamma, fathah segala macam. Nah, antum catat ini. Jadi ada isim-isim mu'rab ya.
Pencatat isim-isim mu'rab yang dia bisa berubah sesuai dengan kedudukan. Antum catat isim mu'rab sebelah kanan. Kemudian isi marfu', mansub, anak sayangku. Ya. Marfu', mansub dan majrur. Jadi antum buat kotak satunya ya. Isim mu'rab, isim-isim mu'rab. Kemudian marfu', mansub, majrur. Ya. Nah, di bawah marfu' antum kasih kotak lagi. Tulis di situ alamatur raf'i atau tanda rafa'. Gampangnya bahasa Indonesia tanda rafa' ya. Cuman Anda mau membiasakan antum nanti menggunakan bahasa Arab. Alamatur raf'i atau tanda rafa'. Yang dimansubnya kasih lagi kotak di bawahnya. Alamatun nasbi. Alamatun nasbi. Ya. Tanda nasab. Tanda nasab. Kemudian yang majrur di bawahnya tulis juga. Alamatul jar. Alamatul jari atau tanda jar. Sudah ya? Nah, di isim-isim mu'rab tadi ya, di bawahnya antum kasih kotak. Yang pertama. Kotak yang pertama al-mufrad atau bentuk tunggal. Al-mufrad atau bentuk tunggal. Al-mufradu, tulisan al-mufradu, bentuk tunggal. Ini dasar ya. Dasar buat antum mengi'rab. Jadi suatu saat antum buka kitab nahwu apapun, nah ini modalnya. Ya. Kalau antum tidak menguasain ini ya susah antum nanti. Ya, itu ya. Jadi di bawah isim-isim mu'rab antum tulis yang pertama adalah al-mufrad atau bentuk tunggal. Kemudian yang kedua al-mutsanna. Al-mutsanna atau bentuk dua. Bentuk dua. Maksudnya dua ya, jumlahnya dua. Al-mutsanna, bukan mu'annats ya. Mutsanna. Pakai sa, mutsanna. Suara Anda jelas tidak? Jelas, Ustaz. Nah, al-mutsanna. Nah, kemudian yang bawahnya lagi tulis nomor 3-nya jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Tulisannya jam'ul mudzakkaris salimi. Ya, jam'ul mudzakkaris salimi atau jamak mudzakkar salim. Itu bentuk jamak ya. Jamak tapi jamak yang laki-laki. Ya. Namanya jamak mudzakkar salim. Itu yang ketiga. Yang keempatnya bawahnya jam'ul muannatsi salim. Jamak muannas salim ya, muannas. Sering kita dengar muannas gitu ya. Tulisannya jam'ul muannatsin as-salimi. Muannasi, jam'ul muannatsi salimi. Jamak muannas salim. Itu yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang terakhir jam'ut taksir. Jamak taksir. Nah, dari rumus inilah nanti antum bisa menentukan kapan tanda rofaknya dhamma, kapan fathah, kapan ya, kapan waw. Ya, ini dari rumus ini. Antum hafalkan. Ya, nanti antum mahir nanti mengi'rab ya. Insyaallah. Sudah dibuat kotak? Nah, nanti antum hubungkan al-mufrad marfu, alamatul raf'i, bawahnya tulis dhammah. Nah, urutan ya, al-mufrad. Dari al-mufrad. Jadi antum buat skema bagan kayak gitu. Ya, al-mufrad kan tadi marfu dulu, kita masuk ke marfu dulu. Marfu bawahnya tadi apa? Alamatul raf'i ya. Nah, berarti di bawahnya antum tulis yang mufrad sejajar dengan mufrad itu dhammah. Sudah? Nah, di bawahnya apa? Alamatun nasbi, tulis. Di bawah alamatun nasbi antum tulis fathah. Fathatun atau fathah. Di bawahnya alamatun nasbi, sejajar dengan al-mufrad. Nah, ya sejajar dengan al-mufrad. Itu menunjukkan apa? Al-mufrad yang nanti masuk dalam kategori mansub ya.
maka tanda rofaknya dengan fathah. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian alamatul jari sejajar dengan al-mufrad, antum tulis di situ kasrah, kasratun, kasrah. Ya. Sudah? Kelas? Nah, sekarang yang kedua, yang musanna. Itu yang mufrad ya, yang musanna. Yang musannanya alamatul raf'inya adalah al-alif. 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 Musanna. Kemudian yang selanjutnya alamatul nasbi sejajar dengan al-musanna, yakni al-ya'u. Al-ya'u. Al-ya'. Begitu juga alamatul jar yang sejajar dengan al-musanna, ya ini al-ya'u, sama ya. Al-ya'u, al-ya'u. Baik. Kemudian yang ketiga, jam'ul mudzakaris salim. Jamak mudzakar salim. Anak-anakku, Abi lagi ngajar ya. Jangan teriak-teriak sayang. Ya, pelan sedikit suaranya sayang. Ya. Nah, yang sejajar dengan jam'ul mudzakar salim, alamatul raf'i, tanda rafa'nya yakni dengan al-wawu. 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 Ya. Kemudian alamatul nasbi yang sejajar dengan jamak mudzakar salim, ini al-ya'i. Al-ya'i. Al-ya'u bukan al-ya'i. Al-ya'u. Al-ya'u. Ya, maksudnya al-ya'u itu ya, ya. Tanda rafa'nya itu ya itu, tanda rafa'nya. Ya, tanda nasabnya itu ya itu. Lalu tanda rafa'nya dengan waw. Nah, itu maksudnya. Kemudian nak, tolong geser sedikit sayangku. Ya. Kemudian yang sejajar dengan alamatul jar, ya, sama ya dengan al-ya'u. Karena jamak mudzakar salim, tanda jarnya sama dengan ya. Ya. Misalnya apa misalnya? Di atas meja-meja. Nah, anak-anakku, tolong geser tolong geser sedikit Abi. Nah, Abi ini sayangku. Ya. Al-katib. Minal makatiba. Tahta atas makatiba. Geser. Geser. Ya. Nah. Ya sudah ya. Afwan ya, akhi ya. Ada gangguan dikit. Sampai mana tadi kita? Jam'ul mudzakar salim. Ya, kemudian kita yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keempat. Jam'ul mu'annatsi as-salim. Ya, tanda rofa'nya itu dengan apa? Ya. Dengan dhammah. Dhammah. Dengan dhammah. Ya. Jamak muannats salim. Misalnya muslimatun menjadi muslimatun. Ya, tetap saja dhammah. Ya, tetap dhammah. Kemudian tanda nasabnya dengan kasrah. Tanda nasab dengan kasrah. Jangan kaget ya. Kok kasrah Ustaz? Memang seperti itu. Jadi kalau jamak muannats salim ketika dia dalam bentuk misalnya dalam posisi dia sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih, maka dia posisinya adalah kasrah. Dia tidak misalnya muslimatun,
tapi muslimatin. Bukan muslimatan. Jadi kalau orang identiknya kan dengan nasab itu kan, dengan mansub kan fathah ya, muslimatan. Tapi karena jamak muannats salim, maka dia muslimatin. Dalam keadaan dia maf'ul bih. Itu yang perlu antum ketahui. Jangan sampai keliru ya. Maka perlu tahu tanda-tanda rafa. Kemudian yang selanjutnya adalah alamatul jar, tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh juga. Dengan kasroh. Ya. Misalnya apa? Misalnya ada tanda ila muslimatin. Nah, itu udah otomatis lah ya. Udah tahu lah karena ada huruf jar maka dia jadi kasroh. Kemudian terakhir jamak taksir. Jamak taksir, jam'ut taksir. Ya. Alamatul raf'i, tanda rafa'nya dengan dhammah. Dengan dhammatun. Dhammah. Tanda rafa'. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian tanda jarnya alamatul jari dengan kasrah. Sudah, itu saja untuk menghafalkan. Jadi misalnya kalau anak kasih soal, misalnya apa tadi? Yang contoh yang tadi. Di atas meja-meja. Alal makatibah. Di atas meja-meja, Ustaz. Lah, contoh yang tadi. Oh, yang mana? Yang pertama tadi. Babun maftuhun. Nah, al-babu maftuhun. Ya, pintu terbuka. Nah, sekarang kan kita bisa menentukan al-babu maftuhun. Oke. Biarin aja men itu, asal dia nggak pakai itunya, pakai bersihnya. Sudah nak, Sayan? Sudah. Cabut aja atasnya. Sudah ya. Ya. Jadi al-bab. Nah, sekarang Anda kasih tahu sekarang ya. Al-babu jadi kedudukannya sebagai apa itu? Mubtada. Nah, perhatikan ya. Karena dia sebagai mubtada, antum lihat tadi yang sudah Anda kasih rumus, berarti dia masuk dalam golongan apa itu? Isim marfu. Isim marfu ya. Nah, karena dia masuk isim marfu, berarti tanda rafa'nya apa? Alamatul raf'ihi dhammah. Nah, alamatul raf'ihi dhammah seperti yang Anda tulis. Nah, li'annahu karena apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Nah, kayak gitu. Ada enggak sudah Anda kasih rumus tadi yang kedua? Betul tidak? Sesuai tidak? Sahih. Sahih, ya, sesuai kan? Ya. Jadi seperti itu. Itu cara untuk menentukan. Atau misalnya Anda kasih contoh misalnya seperti ini. Ro'a, Anda kasih contoh. Ro'a at-talibani al-mudarisina. Ya. Ro'a, ada yang papan tulis di sini. Tulis. Ro'a at-talibani al-mudarisina. At-talibani al-mudarisina. Nah, itu. Seru ini. Ro'a. Ro'a itu artinya apa? Fi'il kan itu? Melihat. At-talibani. Kalau talibun itu kan pelajar. Kalau at-talibani dua pelajar. Al-mudarisina. Al-mudarisina. Guru. Pak guru gitu. Berarti apa? Dua orang pelajar ya. Ro'a itu kan melihat. Dua orang pelajar melihat dua guru. Ya, dua orang pelajar itu melihat. Melihat apa? Lihat. Melihat
para guru. Para guru. Mudarisina. Kan mudarisuna. Kalau mudarisuna itu nanti kita bahas. Mudarisina. Kenapa mudarisina kok tidak mudarisuna? Karena dia sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, nanti antum akan tahu dia sebagai maf'ul bih. Baik. Nah, sekarang coba kita bedah. Ro'a apa? Ro'a fi Fi'il madhi. fi'il madhi ya, fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun. Ya. Fi'il madhi mabniun. Nah, kemudian at-talibani. At-talibani kedudukan sebagai apa? At-talibani. Fa'il. Fa'il. At-talibani sebagai fa'il. Nah, fa'il. Nah, fa'il. Mubtada, khobar, anak kasih tahu ya. Mubtada, khobar, fa'il itu masuk dalam isim marfu. Mubtada, khobar, fa'il, ma'tuf, dan sifat itu masuk ke dalam isim marfu. Berarti kedudukan at-talibani kedudukannya adalah sebagai fa'il. Ya, sehingga dia termasuk dalam isim marfu. Nah, coba antum berapi ya. Jadi nanti kayak gitu ya. Coba antum ikuti ana. Ya, at-talibani ikuti. At-talibani. Ya. Kedudukannya sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Sehingga ia termasuk isim marfu. Nah, gitu ya. Sehingga ia termasuk isim marfu. Antum urutkan tadi ya, yang sesuai dengan cara tadi, turun ke bawah. Ya. Tanda rofa'nya. Nah, coba. Rofa. Tanda rofa'nya. Alif. Ya, tanda rofa'nya dengan apa? Ya. Karena dua kan? Talibani. Antum karena dua, antum lihat tadi musanna tadi. Coba antum lihat tadi yang sudah anak kasih catatan tadi. Wow. Musanna. Alif. Alif. Musanna, tapi antum lihat yang marfu, yang tanda rofa. Alamatul raf'inya yang di musanna apa? Alif. Tanda rofaknya dengan alif. Karena apa? Karena ia musanna. Nah, kayak gitu ya. Asik tidak Rob? Iya. Ya, jadi at-talibani kedudukannya sebagai fa'il. Sehingga ia termasuk isim marfu. Tanda rofa'nya dengan alif. Karena musanna. Nah, coba sekarang. Al-mudarisina. Coba. Siapa yang mau mengi'rab al-mudarisinanya? Tadi ro'a at-talibani al-mudarisina. Nah, sekarang coba di-i'rab itu. Maf'ulul bih. Mansub. Iya, yang dengan bahasa tadi. Oh, enggak. Al-mudarisina kedudukannya maf'ulul bih. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, maksudnya dibaca kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Sehingga dia termasuk isim. Nah, lihat catatan yang pertama tadi. Na'am, dia kan masuk dalam isim mansub. Sehingga ia termasuk isim mansub. Nah, terus di bawahnya tanda nasabnya. Tanda nasabnya dengan fathah. Tanda nasabnya dengan ya. Dengan ya. Karena apa? Karena ya. Nah. Salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Antum lihat di jadwalnya itu.
Jamak mudzakkar salim itu di bawahnya nasab itu, tanda nasab itu, alamatun nasbi, itu di jajarannya jamak mudzakkar salim, apa tandanya situ? Ya. Al-ya. Al-ya. Maka ketika antum pakai menggunakan bahasa Arab seperti ini bahasa Arabnya. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya mansubun. Ya. Mansub, antum tulis mansub dulu. Jadi kedudukannya sebagai apa di situ? Maf'ul bi, kemudian maf'ul bi mansubun wa alamatur nasbi ya al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Nah, seperti itu. Benar kok. Ya. Paham, Tom? Pahimna Ustaz. Alhamdulillah. Jangan lupa ya dihafalkan. Baik. Ya, jadi itu ya. Ini bagian dari ilmu nahwu. Karena banyak sekali ada orang yang bisa bahasa Arab, tapi ia tidak bisa mengi'rab. Ya, karena ini bagian dari ilmu nahwu juga. Baik. Mam ya. Main sana, main rumah sini. Ya kakak keluar kak, dia mau main mak, masuk kak. Kakak keluar. Nah masuk. Nah Afan ya main rumah-rumahan ini ya. Anak-anak rumah-rumahan. Nah. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Anak akhiri dulu. Kayak gini ya. Yang Masyarakat lah. Gimana? yang kayak gini Ustaz, yang Ustaz jelasin tadi. Yang mana? Itu rumusnya ya? Sebentar. Nggak kelihatan. Oh, itu papan tulis ya. Anak jelas ya, kecil ya ini ya. Jangan. Mau lihat ya. Gedein. Gedein ya. Gedein. Dekat gede. Kali semufrad. Oh, Masya Allah. Langsung tulis ya tadi ya. Nggak jelas ya. Kecil anak. Marfu'un. Al-ismul mufrad. Nah? Anda foto aja nanti. Nah, untuk foto aja nanti ya. Baik, jadi seperti itu aja ya. Jadi itu kuncinya yang untuk antum bisa mendeteksi daripada mubtada, khobar, fa'il dan segala macam isim-isimnya ya. Nanti kalau fi'il lain lagi nanti kalau fi'il. Kita yang isim aja dulu. Kita yang isim saja dulu. Baik, sekarang coba anak kasih antum PR. Antum PR. Coba antum catat. Ar-rajulu mudarrisun. Yang gampang-gampang aja. Nanti antum i'rab ya. Ar-rajulu mudarrisun. Ar-rajulu mudarrisun. Kemudian yang kedua, ar-rijalu mudarrisuna. Ar-rijalu mudarrisuna. Ar-rijalu mudarrisuna. Nah, ar-rijalu mudarrisuna. Kemudian ra'aitu mudarrisan. Ra'aitu mudarrisan. Ra'aitu mudarrisan. Ra'aitu mudarrisan. Kemudian yang terakhir, silakan di i'rab. Ini yang agak seru yang terakhir. Ra'aituhu wara'a as-suqi masa'an.
Masaan. 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 Sore hari. Masaan. Naharon kan siang hari. Masaan. Ra'aituhu wara'a suqi, ya wara'a as-suqi. Pasar ya, pasar. As-suqi. Ya. Masa'un. Waro'a itu di belakang. Waro'a itu di belakang artinya. Ya, ra'aituhu waro'a as-suqi masa'an. Nah, silakan di Oh, masa'an. Ya. Masa'an itu zarab apa? Zaraf zaman. Zarab zaman. Waro'a Makan. makan. Nah, tadi sudah Anda kasih rumus ya. Ya, itu semua masuk ke dalam apa? Nanti silakan antum i'rab. Baik. Nah, kita Ini irobnya dalam bahasa Arab ya? Apa bahasa Indonesia? bahasa Indonesia boleh seperti yang Ana tadi. Indonesia saja ya. Alhamdulillah ya. Kalau mau bahasa Arab boleh, silakan mau bahasa Arab boleh. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia harus seperti kayak Ana tadi. Kalau pakai bahasa Indonesia. Ya, kedudukannya misalnya seperti ya, al-mudarisu ya. Kedudukannya sebagai mubtada ya. Sehingga ia termasuk isim marfu'. Tanda rafa'nya dhammah karena ia isim mufrad. Nah, seperti itu. Ana minta rapi seperti itu. Ya. Itu kalau pakai bahasa Indonesia Ana minta rapi seperti itu. Ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab, ya, mubtada'un marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Nah, itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya, tergantung misalnya kedudukan sebagai apa. Misalnya kedudukannya sebagai khobar. Ya, kalau khobar ya tulis khobarun. Ya, khobarun. Kemudian masuk dalam apa? Khabarun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammah li'annahul mufrad. Seperti itu ya. Jadi perhatikan ya, itu dua rumus yang Ana bagikan antum. Rumus untuk menentukan kedudukannya marfu, mansub atau majrur. Ya, tanda nasab, marfu'nya, tanda nasabnya. Kemudian masalah alamat tanda rafa, nasab dan majrur ada di rumus yang kedua Ana kasih tadi. Silakan dihafalkan. Insya Allah kalau antum menghafalkan itu, insya Allah antum lancar mengi'rab. Ya, untuk isim. Kalau fi'il lain lagi nanti fi'il. Ya, fi'il lain lagi. Nah, baik. Ada pertanyaan? Fadhal. Sebelum akhiri. Fadhal. Ana mau tanya antum, gimana kira-kira sudah terbuka belum? Gambaran mengi'rab itu mudah. Masih raba-raba, Ustaz. Tapi kayaknya Akhana Rahmatullah garuk-garuk kepala ya. Si raba-raba. Nah, insya Allah mudah. Pokoknya dua rumus tadi antum pisahkan itu. Kenapa dipisahkan? Supaya antum mengetahui. Misalnya seperti ini. Yang pertama tadi, misalnya lihat antum. Oh, kedudukannya maf'ul bih. Nah, karena maf'ul bih, antum lihat tadi di rumus maf'ul bih itu masuk ke dalam apa? Masuk dalam apa? Dalam isim mansub kan? Karena isim mansub tadi apa saja isinya? Isim mansub itu apa saja isinya? Maf'ul bih, zorof zaman, zorof makan, maktuf, dan sifat. Berarti kalau kedudukannya ada di dalam salah satu isim itu, antum kembalikan. Misalnya, oh ini misalnya fil masjidi. Wah, berarti al masjid ini antum apa? Antum i'rab. Al masjidi berarti apa? Masbuk bi harfil jar. Karena dia mengikuti huruf jar. Masbuk bi harfil jar masuk dalam isim apa? Di dalam rumus yang pertama tadi. Majrur. Isim majrur. Nah, caranya
Kan sudah tahu kedudukannya itu. Kedudukannya masbuk. Nah, antum tulis kedudukannya sebagai masbuk bi harfil jar. Jar. Sehingga ia Majrur. termasuk isim majrur. Wa Turun lagi. alamatul Tanda majrurnya dengan jarhi kasrah. Kasroh. kasroh. Karena apa? Di Isim annahu isim mufrad. mufrad. Nah, kan rapi. Paham? Nah, Ustaz. Nah. Paham ya? Akan Agusti? Paham gimana? Mudah? Ya Allah. Nah, terus tanda yang tadi kan ya masuk ya dia ke situ. Masbuk kedudukan sebagai masbuk harful jar sehingga ia termasuk isim majrur. Tanda jar. Nah, di tanda jarnya itu masuk ke dalam rumus kedua. Masuk dalam rumus kedua. Tabel kedua maksudnya, tabel kedua itu. Tanda jar dari mana tahu? Antum lihat tanda jarnya. Karena dia masuk isim mufrad, lihat di urutan yang di majrur. Tanda majrurnya apa? Tanda majrur? Tanda dengan kasroh. Kasrah. Berarti tanda majrur dengan kasroh. Karena apa dia kasroh? Karena dia isim mufrad. Di annahu isim mufrad. Paham tuh? Nah, baik. Nah ya. Ini sebenarnya ini hal yang ditakutkan bagi orang belajar nahwu ya. Mengi'rab. Ya. Mengirob. Nah, tapi kalau antum menguasai dua ini, mengi'rab isim tuh mudah sekali. Antum kuasai dua tabel yang anak kasih ini, mengi'rab isim sangat mudah sekali. Kasih aja soal apapun, antum pakai dua tabel ini bisa jawab pasti. Ya, paham ya? Antum menguasai dua tabel ini, insya Allah mengi'rab isim, antum pasti kuasai, insya Allah. Ya, sana dikasih soal susah, misalnya dikasih soal fil mas, misalnya apa fil masjidi, terus sifat, misalnya dia masuk dalam sifat mausuf, dikasih huruf atof, atofnya ngikuti gitu, gampang. Berarti maktufnya kemana dulu? Lihat dulu, maktufnya ke apa? Kemana? Sifat. Lihat dulu sifat, ya. Maktufnya ke sifat. Sifatnya ini untuk siapa? Misalnya sifatnya untuk khobar. Nah, berarti khobar masuk mana? Isim marfu. Nah, antum konsentrasi di marfu'nya nanti. Nah, ya gitu. Makanya anak katakan maktuf dan sifat ini masuk ke ketiga isim. Masuk ke isim marfu, masuk ke isim mansub, juga masuk ke isim majrur. Ya, paham ya? Lihat nanti misalnya maktufnya ke siapa? Maktufnya ke sifat. Ya. Sifat ikut siapa? Oh, sifatnya mensifati mubtada. Oh, mubtada isim marfu. Nah, seperti itu. Nanti anak kasih soal yang lain yang soal ini. Paham ya? Salah. Nah, memang seru ya, seru. Kayaknya tambah pusing ya, kena rahmatullah itu ya. Nah, ini nanti dikit-dikit ya, anak pelan-pelan kasih tahu anak antum supaya nanti antum tahu. Karena mengi'rab ini sebenarnya bukan suatu yang susah, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Dan antum akan asik nanti. Tiap buka nanti Al-Qur'an nanti antum pengen mengi'rab isim. Wah, untuk i'rab isim. Rob isim. Isim dulu ya. Nanti fi'ilnya nanti. Oh, ini itu. Antum buat aja sendiri ya. Antum ambil buku satu, i'rab. Misalnya apa? Nah, yang antum pengen i'rab. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antum i'rab isimnya itu. Ba. Nah. Bi, ismi. Nah, ismun. Bismillahi. Bismillah. Nah, Allah itu apa posisinya? Lafzun jalalah. Lafzun jalalah mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Nah, di situ kan bisa Allahi lafzul jalalah mudafun ilaih. Mudaf ilaih masuk dalam apa? Isim? Isim majrur. Isim majrur. Tanda jarnya? Alamatu Tanda jarhi jarnya kasrah. dengan apa? Kasrah. Li'annahu Isim li'annahu
Isim Apa? Mufrad. isim mufrad. Nah, mufrad. Mufrad. Nah. Bismi. Isminya apa ismi? Ismi isim majrur. Masbuk Ismi. Masbuk Tawsif. bi harfil jar. bi harfil jar. Nah, berarti isim majrur. Majrur. Tanda jarnya dengan Usro. kasroh. Kasrah. Li'annahu Mufrad. mufrad. Liannahu Gampang kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Nah, sekarang Ar-Rahmani. Nah, na'at. Ar-Rahmani kedudukan sebagai apa? Na'at. Na'at. Na'at untuk siapa? Allah majrur. Allah. Allah ya. Allah itu tadi di mana posisinya? Sebagai apa? Allah itu? Maf'ul bih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, berarti sifat untuk mudhafun ilaih. Berarti dia masuk apa? Isim Majrur. majrur. Tanda jarnya dengan apa? Wa alamatu jar'ihi kasrah. Kasrah. Li'annahu Isim mufrad. na'am sahih. Barakallah. Li'annahu isim mufrad. Nah, seperti itu, akhi. Ar-Rahim. Nah, itu terus saja. Na'at dasani. Nah, ya. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Terus. Na'at dasani majrur. Mudah ya? Paham ya? Innahu isim mufrad. Seperti itu ya. Nah, walaupun nanti panjang terus, nanti antum kaitkan. Ini naatnya buat siapa? Naatnya, kalau misalnya naatnya itu buat mubtada, berarti dia bukan isim majrur lagi. Naatnya untuk mubtada. Mubtada masuk apa? Khabar. Mubtada. Mubtada masuk isim marfu'. Isim marfu'. Iya, berarti kedudukannya sebagai naat ya, untuk mubtada. Berarti dia termasuk isim marfu'. Nah, itu deh. Tanda rofaknya bla bla bla. Karena bla bla bla. Nah, seperti itu gampang ya. Dhammah. Nah, ya. Makanya tabel yang pertama pentingnya apa? Tabel kedua penting untuk dihafal. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Garuk-garuk. Bingung ya. Banyak bingungnya ya. Apa Nagusti? Baik. Nagusti yang paling jago ya. Nah. Baik, Anda akhiri dulu ya. Anda ada keperluan lain. Baik, demi kurang Anda mohon maaf. Anda harapkan antum latihan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di grup. Anda harapkan antum latihan. Silakan cari surat pendek untuk i'rab isimnya saja. Ya, silakan i'rab isimnya saja berdasarkan tabel yang sudah Anda ajarkan ke antum. Ya, silakan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab juga boleh. Ya, yang penting antum memahaminya tentang kaidah i'rab ini. Baik. Demikian saja Pak, insyaallah bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakaran qalban khashi'an. Mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Panaktafi bihadza. Amin Allahumma amin. Panaktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live.